Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kini kita akan membahas ayat 42 43 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 42 adalah artinya, dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya ayat 43 surat Al-A'raf artinya, dan kami mencabut rasa dendam dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Demikian terjemahan dari ayat 42 dan 43 surat Al-A'raf terkait dengan ayat-ayat tersebut. Ketika Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang sengsara, Allah menyambungnya dengan menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang berbahagia. Allah telah berfirman seperti tadi, yaitu pada ayat 42 surat Al-A'raf, yang artinya, dan orang-orang yang beriman telah mengerjakan serta mengerjakan kebajikan. Di sini maksudnya adalah hati mereka, orang-orang yang beriman tersebut, dan mereka mengerjakan amal-amal soleh dengan anggota tubuh mereka. Berbeda dengan orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala dan menyombongkan diri terhadapnya. Allah Ta'ala juga menjelaskan bahwa beriman dan mengamalkannya adalah mudah. Karena Allah Ta'ala berfirman, yaitu yang artinya kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Dan kami mencabut rasa dendam dalam dada mereka. Ini ada terjemahan dari ayat 42 dan 43 surat Al-A'raf yang telah kita bacakan tadi. Jadi maksud dari mencabut dendam dari dada mereka, yaitu berupa kedengkian, kebencian. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, bila orang-orang mukmin telah selamat dari neraka, mereka ditahan di atas sebuah jembatan yang terletak di antara surga dan neraka. Lalu dilakukanlah hukuman kisos berkenaan dengan kezaliman-kezaliman yang pernah terjadi di antara mereka ketika di dunia. Hingga ketika mereka telah dibersihkan dan disucikan dari hal tersebut, mereka pun diizinkan untuk memasuki surga. Demi zat yang jiwanya berada di tangan Allah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya, seseorang di antara mereka terhadap kedudukannya di surga lebih dia ketahui ketimbang tempat tinggalnya sewaktu di dunia. Adapun Qatadah rahimahullah berkata, Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku benar-benar berharap agar aku, Utsman, Talhah, dan Az-Zubair termasuk di antara orang-orang yang Allah Ta'ala firmankan, yaitu dalam ayat 43 surat Al-A'raf,
yaitu pada kalimat dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Ini diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Adapun Abdur Razzaq rahimahullah meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, demi Allah, ayat tersebut turun terkait dengan kami ahli Badar, dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Ini adalah kalimat pada ayat 43 surat Al-A'raf. Adapun An-Nasa'i dan Ibnu Marduwih rahimahullah, dan lapas ini juga adalah milik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh penghuni surga dapat melihat kedudukannya di neraka. Lalu dia berkata, seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku telah memasukinya. Sehingga ucapan itu merupakan ungkapan rasa syukurnya. Dan seluruh penghuni neraka dapat melihat kedudukannya di surga. Lalu dia berkata, seandainya Allah memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku telah memasukinya. Sehingga ucapan itu merupakan ungkapan penyesalannya, yaitu para ahli penyesalan daripada ahli neraka. Oleh sebab itu, ketika mereka diberikan warisan tempat-tempat para penghuni neraka dari surga, maka difirmankan, yaitu ayat 43 surat Al-A'raf, yang artinya diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya di sini adalah disebabkan amal perbuatan kalian, yaitu penghuni surga. Kalian memperoleh rahmat dan kalian pun masuk surga. Lalu kalian menempati tempat-tempat tinggal kalian di surga sesuai dengan amal-amal perbuatan kalian. Sesungguhnya tafsir itu wajib diambil lantaran hadis yang telah diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, beramallah kalian, sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak akan masuk surga lantaran amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, meskipun engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, meskipun aku, akan tetapi Allah telah melimpahkan rahmat dan keutamaannya kepadaku. Selanjutnya ayat 44 surat Al-A'raf, yang artinya, dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu para malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang zalim. Selanjutnya ayat 45 surat Al-A'raf, artinya, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya, mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Terkait dengan ayat 44 dan 45 surat Al-A'raf yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala mengabarkan tentang pembicaraan para penghuni surga kepada penghuni neraka ketika mereka telah menempati tempat mereka di neraka, dan itu dengan ungkapan celaan dan cercaan. Kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami, itu benar. Kata an di sini sebagai penjelas tentang perkataan yang dihapus. Kata qad adalah untuk pemastian. Maksudnya para penghuni surga berkata kepada para penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar.
Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Maka mereka pun menjawab, benar. Ini adalah kalimat pada ayat 44 surat Al-A'raf. Sebagaimana juga Allah Ta'ala telah mengabarkannya di dalam surat As-Saffat tentang orang yang memiliki teman pendamping dari kalangan orang-orang kafir. Di mana surat As-Saff ayat 55 sampai 59 berbunyi yang artinya sebagai berikut. Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Maka apakah kita tidak akan mati, kecuali kematian kita pertama saja di dunia. Dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. Di sini maksudnya yaitu dia mengingkari perkataan yang pernah dia katakan di dunia. Dan dia mencelanya lantaran apa yang menyebabkannya terjerumus di dalam siksaan dan hukuman. Demikian juga para malaikat mencela mereka. Seraya berkata, ini adalah firman Tuhan dalam ayat 14-16 dari surat At-Tur, yang artinya, dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat? Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Demikian juga Rasulullah SAW mencela orang-orang kafir yang mati terbunuh di perang Badar, di mana beliau bersabda, yang artinya, wahai Abu Jahal bin Hisam, wahai Utbah bin Rabi'ah, dan wahai Saibah bin Rabi'ah. Beliau memanggil beberapa nama para pemimpin mereka. Apakah kalian telah memperoleh dengan sebenarnya apa yang Tuhan kalian janjikan kepada kalian? Karena sesungguhnya aku dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhanku janjikan kepadaku. Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau berbicara kepada sekelompok orang yang telah kaku dan menjadi bangkai? Maka Nabi menjawab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian lebih dapat mendengar apa yang aku katakan daripada mereka. Hanya saja mereka tidak dapat menjawab. Selanjutnya firman Allah Ta'ala, yaitu surat Al-A'raf ayat 44, yang artinya, kemudian penyeru, maksud di sini malaikat, mengumumkan di antara mereka. Maksudnya mengumumkan di antara mereka itu yaitu seseorang memberitahukan dan seorang penyeru menyerukan, yaitu dengan seruan sebagai berikut. Ini tercantum dalam ayat 44 surat Al-A'raf, yang artinya, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi maksudnya di situ adalah zalim atau laknat telah ditetapkan kepada mereka. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam ayat 45 surat Al-A'raf, di mana Allah telah berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Maksud dari kalimat pada ayat ini yaitu menghalang-halangi manusia dari mengikuti jalan Allah Ta'ala dan syariatnya, serta apa-apa yang dibawakan oleh para nabi. Mereka juga menginginkan agar jalan tersebut menjadi bengkok dan tidak lagi lurus, sehingga tidak diikuti oleh seorang pun. Kemudian kalimat berikutnya, mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Maksudnya dari kalimat pada ayat 45 surat Al-A'raf ini, yaitu mereka kafir
terhadap perjumpaan dengan Allah Ta'ala di kehidupan akhirat. Jadi maksudnya sini mereka menentang dan mendustakan hal tersebut. Mereka tidak mempercayainya dan tidak beriman kepadanya. Oleh karena itu mereka tidak peduli untuk melakukan kemungkaran, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Karena mereka tidak merasa takut kepada perhitungannya dan hukumannya. Jadi mereka adalah orang-orang yang buruk amal perbuatan dan perkataannya. Demikianlah terjemahan dari dan makna ayat 44, 45 dan 45 dari surat Al-A'raf. Wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.